Ya, saya sendiri juga kaget tadi dia datang sini. Pertama sekali kemarin kan ada janji, ada yang mau ditanyakan wartawan ke saya kan. Saya tepati janji saya jam 9 tadi kan mau sini kan. Begitu saya nyampe tadi jam setengah 9 di sini, katanya ada Pak Dodi datang dengan beberapa buah mobil. Tadi saya juga kurang perhatikan ya. Terus saya kaget. Nah, kok nggak konfirmasi dulu? Itu masalahnya, makanya terjadi ya tadi agak panas sedikit, tapi nggak ada masalah lah, nggak perlu dibesar-besarkan. Saya berharap hanya kalau seandainya dia mau kesini, saya harus konfirmasi dulu ke saya, nggak ada masalah. Berarti memang tidak ada telepon atau apa gitu? Nggak ada, mendadak aja kan, mendadak aja. Mungkin sedikit surprise, bisa dibilang surprise gitu kali, karena kan baru ketemu lagi nih kan. Kalau surprise itu kalau ulang tahun sih mungkin boleh saja, tapi kalau surprise begitu kan lain lagi. Kaget berarti ya? Kaget. Tapi enggak. Dia tadi di dalam nggak seperti itu. Soalnya segala masih tidur. Iya, bagi saya sih kalau seandainya dia konfirmasi terlebih dahulu dengan tidak datang rombongan seperti yang tadi, bagi saya tidak ada masalah. Karena setahu saya kan dia hanya yang kakeknya kan Pak Dodi, terus istrinya, terus si Mayang kan, itulah yang keluarganya itu. Keluarga inti lah ya. Keluarga inti lah ya. Kalau dia mau datang, agar jangan terganggu pertumbuhan segala, jangan kaget ya. Nah, ya kalau dia datang konfirmasi ke saya, tidak ada masalah. Tapi kalau datang seperti yang tadi, tentu saya bikin kaget ya. Ya, kalau ingin mempercepat menyelesaikan permasalahan ini. Itu mau saya. Tadi saya sudah sempat ngomong sama Pak Dodi tadi kan. Udahlah kita selesaikanlah ini. Saya salam sama dia. Saya paksakan salam tadi sama dia. Kan gitu ya. Kita selesaikanlah permasalahan ini. Udahlah. Untuk apa kita berlarut-larut? Itu yang akan rugi nanti kan cucu. Nah, jadi saya maunya ada solusi. Jangan hanya datang ke sini lihat galat. Bukan itu intinya. Intinya kalau persoalan yang persoalan ini diselesaikan. Nah, itu. Kalau persoalan sudah selesai, itu tidak ada apa lagi, tidak ada masalah. Ya baru clear gitu maksudnya. Iya, saya kan membuka pintu. Ya, saya kan membuka pintu selama ini kan sudah saya sampaikan kepada wartawan. Kalau Pak Dodi mau ke sini sama keluarga, tidak ada masalah. Artinya sama keluarga inti lah ya. Tapi jangan banyak-banyak. Ya bagi saya tidak ada masalah. Tapi kalau seperti ini kejadiannya harusnya konfirmasi dulu. Nah, selanjutnya juga begitu. Kalau dia udah konfirmasi, Pak Haji, saya mau ke situ, mau lihat itu, tidak ada masalah. Benar adanya, per hari ini WA admin saya dikirimkan surat somasi dari pihak sana. Nggak apa-apa, nggak masalah, negara kita negara hukum. Siapapun berhak melaporkan siapapun berhak juga tersinggung atas konten siapapun. Ya, kan dia yang memilih untuk tersinggung. Oke? Nah, keputusan saya dan kuasa hukum saya Bapak Mirwansyah, somasi itu kami abaikan dan kami menaati proses hukum. Tidak ada kata mundur. Ya, minggu depan saya dan Bapak Mirwansyah akan ke Jakarta untuk klarifikasi kepada pihak media. Ya, bukan ke pihak sana. Terima kasih. Belakang trotoar. Belakang kunci. Ada rumah. Ada apa? Polda Metro Jaya. Ada sesuatu aja. Ada mau dilaporkan ke Irwan? Iya, ada sesuatu yang menyentil hati, jadinya menjengkelkan hati. Siapa yang disinggung ke Irwan? Mau apa? Iya, terima kasih dari anakku. Betul, Mas. Oke, kasih ya Mas. Yo. Amrat, gimana Amrat hari ini? Ntar aja. Bapak Put gimana? Hari ini gimana? Hari ini apa Bapak Put? Dikit dong. Ini agendanya. Kabocasan aku Cika tolong. Ya itu, kamu tasnya Mayang nggak? Bu, gimana hasil laporannya? Iya, seperti apa? Teman-teman sekalian, kami dari jam
5:30 sore tadi sudah ada di Polda Metro Jaya. Jadi kita sama-sama dengan Pak Dodi dan juga anak beliau, kita mau membuat laporan di Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini sudah pukul 22:07. Kita belum juga laporan itu diselesaikan karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena diskusi dan membedah case ini sehingga unsur-unsurnya terpenuhi. Karena itulah hingga saat ini kami memberikan keterangan kepada teman-teman media ini, itu LP itu juga belum diterbitkan. Jadi ya kita berharap saja bahwa mudah-mudahan dalam waktu setengah jam ke depan LP itu sudah ada. Inisialnya AW. AW dia diduga adalah seorang YouTuber kalau salah. Terkait ada beberapa pasal hubungannya dengan tindak pidana pembunuhan ITE dan juga tindak pidana Bukti apa aja Pak yang dilampirkan? ada, kita punya screenshot beberapa lembaran foto-foto yang bersangkutan, terus kemudian ada video juga kurang lebih 3 menit durasi waktunya yang menjelaskan dan sekaligus juga menyampaikan beberapa hal yang kami itu tidak pantas, tidak layak dicontohi. Dan oleh itulah kami ada di sini sebetulnya bukan karena sebuah kebencian, tapi lebih kepada memberikan peringatan agar tidak lagi hal-hal seperti ini bebas dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia yang ada. Masya Allah, hari ini tepat 11 tahun kita menikah. 11 tahun kamu ngertiin aku. 11 tahun kamu sabar buat aku. 11 tahun kamu bahagiain aku. 11 tahun kita sama-sama sampai sekarang. Jujur bahagia aku nggak pernah bisa keungkapin semua. Tapi percayalah aku cinta kamu karena Allah. Maafin aku ya sayang, aku belum bisa bahagiain kamu seutuhnya. Insya Allah aku selalu doa agar Allah persatukan kita sampai syurga nanti. Love you forever, istriku. Nggak ada, kita nggak pesta tahun ini ya. Simpel mungkin karena masih pandemi juga, nggak enak juga kalau ngundang keramaian. Ini cuma saudara-saudara aja. Bukan saudara juga Belum sih, deket ya. orang rumah doang. Orang rumah. Cuman temen di rumah. Tim Andara sama tim Rempoa. Iya, tim Andara, tim Rempoa sama yang biasa nginep di rumah. Udah sama biasa yang Gempi main. Cuman gitu ya, 20 orangan doang. Cuman bener-bener nggak ada acara. Tiup lilin sama nusuk balon doang ya, Gem? Iya. Karena tahun ini mau berusaha ngajarin Gempi untuk lebih sederhana juga. Karena setiap tahun kayaknya merasa full treatment ya setiap ulang tahun. Jadi biar nggak kebiasaan gitu. Jadi mau lebih ke arah sederhana. Nanti mau berbagi juga sama teman-teman di panti ya. Iya. Mau ngajarin value-value yang lebih berarti lah. Nah, untuk acara di panti sendiri nanti seperti apa? Nggak ada acara juga, sama kan lagi pandemi ya. Jadi mereka nggak terima tamu untuk bikin acara. Jadi cuman kita berbagi berkat aja. Tiup lilin sama-sama udah. Iya, itu ngajakin orang-orang untuk gabung berbagi juga sebagai hadiah ulang tahun Gempi, biar nggak selalu melulu pesta mainan gitu ya. Udah semua yang dipinginin harus dapet, ya, harus ada effort, iya, harus ada sama harus ingat orang-orang lain juga. Nggak semuanya seberuntung kita gitu. Jadi biar lebih peka, lebih peka aja, lebih membumi juga. Gimana, Gem? Happy ya, udah umur 7 ya? Mau apa wishnya? Ya cepet yuk, apa wishnya? Pengen lebih apa? Pengen lebih sabar. Sabar. Lebih Nurut. Cepet. Giginya juga cepet Tumbuh. Giginya. Iya. Sama lebih dan lebih mandiri. Mandiri sama lebih nggak apa? Lebih Lebih berani. berani. Kadonya aku dari mama Belum masih dibuka? di rumah, belum dibuka. Dari papa? Segway. Tim manjain
tim galakin. Udah deh bad cop, good cop. Kasian deh mama. Umur 7 tahun, udah lebih gede, bisa dikasih pengertian lebih banyak, bisa jadi temen juga. Ya nggak apa-apa, kita menikmati aja ya. Iya. Apa ya? Nikmati Begitu pertumbuhan Gempi, ya. dengan segala kesenangan dan keribetannya. Yuk, yuk kita jalan yuk. Sometimes di hal-hal kecil, tapi memang masih perlu diajarin lebih banyak sih. Tapi ya dasar-dasarnya malah udah lumayan lah ya. Enggak, gosip. Thank you. Siap. Enggak, saya sama Gisel kan sampai sekarang berhubungan baik banget. Ada niatan untuk masih mungkin? Enggak ada, belum. Pokoknya yang kita lakukan berdua hanya untuk Gempi aja. Hari ini ke Polda pertama memenuhi panggilan penyidik kaitan laporannya Ica atas laporan polisi yang dibuat tanggal 28 Desember yang mana terlapornya adalah Mbak MZ tadi, yang mana laporan itu atas tindakan Mbak MZ melaporkan Mbak Ica di Polres Jakarta Selatan kaitan penganiayaan. Jadi kita melaporkan laporan palsu berikut dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Tadi hanya satu pertanyaan aja, 1-2 pertanyaan kaitan dengan memperlihatkan CCTV. Tapi alhamdulillah tadi udah dilihatkan CCTV-nya di sini. Kan aku yakin dan aku selalu nanya sama Bang Ramzi, Bang aku ada nyentuh apa enggak? Bang Ramzi selalu bilang enggak, kamu enggak ada nyentuh sama sekali. Dan dengan adanya hari ini diperlihatkan CCTV, aku yakin dan alhamdulillah udah lega gitu, karena dari CCTV aku lihat baik-baik, aku detail, sama sekali aku nggak ada menyentuh gitu. Jadi jelas kaget ya kok tidak menyentuh, dibilang sininya dia divisum sampai kakinya biru-biru, aku juga nggak tahu kenapa. Kedua, tadi juga sebagai laporannya Mbak Emma, aku sebagai saksi. Kemarin sebenarnya sudah diperiksa, hari ini ada diperbaiki ya Bang ya? Ya, ada revisi sedikit. Akhirnya sudah selesai revisi, ditandatangan yang laporan Mbak Emma terkait melaporkan Tiara Marlin. Aisyah ini kan di sosmed, Enjak sempat bilang katanya Aisyah nendang. Seperti apa, terus maksudnya gimana sih Kak? Kronologinya mungkin Pak awalnya. Kronologinya terjadi cekcok di telepon, terus Mbak MZ mengajak saya ke Polda malam-malam jam 22, saya nggak bisa, akhirnya saya bilang pertemuannya besok aja jam 3 di Polda, jam 3 siang. Akhirnya kita bertemu. Sebenarnya mediasi yang dibuat diri dia sendiri, yang seharusnya di mana orang yang saya laporkan harusnya kan bagaimana caranya supaya saya mencabut laporan saya, tapi ini malah terjadi keributan, bahkan dia menteriak-teriaki saya dengan bahasa kotor, bahasa yang tidak pantas, dan saya tidak menyentuh dia sama sekali. Bahkan dia jadi membuat laporan saya ke Polres Selatan dengan laporan penganiayaan. Dan di sini hari ini saya lega karena setelah melihat CCTV yang diberikan dari pihak kepolisian, bahwa alhamdulillah memang saya tidak ada menyentuhnya sama sekali. Jadi nggak tahu kenapa kepalanya kok sampai divisum, kakinya sampai biru-biru, bahkan katanya sakit banget, saya nggak. Terus sejauh ini sudah ada dari mereka? Enggak, belum ada. Tapi sudah memberikan surat permintaan maaf ya? Itu kaitan permintaan maaf atas laporan yang disebut pertama. Untuk laporan yang saat ini belum ada. Aku sudah blok semua sih nomornya, karena kan sudah 2 kali juga mediasi. Jadi ya untuk apa lagi? Itu ya udah, memang berarti orangnya pingin diselesaikan dengan kepolisian aja. Jadi waktu pada saat itu Mbak Ica menunggu untuk permintaan maaf dari Mbak Dias. Ya pasti kan saya juga masih punya hati lah, orang berbuat salah pasti ada etika baik, pasti luluh lah. Tapi kalau sudah kayak begini, orang minta maaf, ya dikasih kesempatan, buat lagi, ditambah saya difitnah lagi, bilangnya saya
gebok dia sampai kaki juga divideoin, seakan-akan kakinya saya tendang, dia sampai visum, dia sampai laporkan saya di Polres Selatan demi untuk menjatuhkan saya gitu, sampai menggiring opini-opini yang aneh-aneh mengenai perihal-perihal yang lain, perihal donasi dan segala macam gitu. Pasti ya, saya pun sebagai manusia pasti geram. Kayaknya ini kan bisa dibilang baru kasus lagi dengan orang yang sama. Sebenarnya ada rasa cemas gitu. Gimana? Enggak sih. Saya mau mendapatkan hak saya gitu untuk mengkelarkan kepada masyarakat bahwa saya tidak salah dan saya juga tidak menyentuhnya, karena kalau saya capek malah nanti berpikirnya bahwa laporan polisi yang mereka buat benar. Betul gitu. Jadi makanya ya kita semangat gitu. Jadi semakin semangat orang ini malah makin parah ya. Kalau justru kalau kita tidak membuat laporan lagi, laporan kembali terhadap laporan palsu, artinya yang dilakukan Mbak Ica adalah kebenaran yang disampaikan dia. Tapi kan di sini kita menyatakan bahwa Mbak Ica sama sekali tidak pernah menyentuh. Jadi itu dari saran saya untuk membuat laporan baru. Oke? Cukup ya? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.